Inilah kejadian yang tidak terduga ketika aku berkunjung ke Bullfest atau Buleleng Festival, di mana Bullfest ini itu banyak banget ada hiburan, apalagi makanannya. Di saat itu aku kehilangan istriku. Bagaimana ini bisa terjadi dan inilah ceritanya. Selamat datang di Bullfest Singaraja. So, hari ini aku akan ceritakan kepada kalian apa saja yang aku temui, apa saja yang aku makan, dan apa saja yang aku lihat. Buat kalian nih yang nggak pernah ke Bullfest, kalian like dan subscribe dan komen terlebih dahulu. Aku akan jelaskan panjang lebar apa saja yang ada di sini. Buat kalian yang udah pernah ke Bullfest, apalagi kalian kesini pas banget dengan aku, coba kalian komen dan like dulu dong. Jadi aku kesini itu 1 hari sebelum penutupan. Kalau nggak salah itu ada yang namanya lagunya lagu Senja ya. Dan dia udah pengen banget apa? Sate Gosila sama Setara Dessertnya. Tapi masalahnya kita lokasinya nggak tahu ini. Jadi aku kesini itu bersama partner hidupku, yaitu istriku. Nah, sebenarnya tujuan kita itu mencari makanannya saja, itu yang utama. Dan juga tidak tahu kenapa kita melihat yang namanya aksesoris-aksesoris yang bisa digunakan untuk YouTube. Jadi istriku ini itu memiliki yang namanya channel Resti NY dan juga Repa TV. Jadi 2 channel ini itu dia buat video short setiap hari khusus buat anak-anak. Kalau kalian suka juga menontonnya juga nggak apa-apa. Dan setelah dicek ternyata ada yang suka dan cocok untuk buat yang namanya konten, dan pada akhirnya kita beli beberapa saja. Oke, dan sekarang kita udah memasuki yang namanya Buleleng Festival ya. Ketika kita masuk, kita udah disambut oleh 2 cewek cantik dari Bullfest ini. Bener-bener disambut dengan minuman gratis, tidak berbayar. Disuruh coba dulu, kalau suka gas, kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan setelah itu kanan kirinya itu ada yang namanya tempat makanan-makanan tradisional yang pastinya berbayar. Di sini ada yang namanya sayuran, ada buah dan lain sebagainya, dan juga ada rujak juga ya. Pokoknya tradisional lah. Oh, ya. Ini zona A nih. Dan kita kesini itu ya dadakan teman-teman ya. Jadi tempat lokasi makanan, tempat hiburannya itu pakai zona-zona. Jadi ada zona A, zona B, dan zona C. Jadi hiburannya tuh banyak banget. Tapi yang pastinya udah dijadwalkan jam berapa mulai, jam berapa selesai. Dan di sini juga aku ketemu yang namanya keluargaku dari Bondalem. Mereka ini komplit banget. Semuanya kesini sama anaknya, sama cucunya, sama mantunya. Terbaik. Bilangin sih. Nih. Kemarin aja full hiburan. Ayo aja. Dan pada akhirnya kita berpisah di sini. Aku bersama keluarga dari Bondalem, dan kita lanjut lagi tujuan kita, yaitu mencari yang namanya tempat makan Setara dan juga Gozilla. Oke, jadi di sini waduh banyak banget katanya ada tempat hiburan, jadi ya full hiburan. Di depanku ini juga ada yang namanya tempat makan juga. Di sini lebih rame dan lebih banyak banget yang antrenya. Nah, karena penasaran nih apa aja yang mereka jual, ternyata mereka itu menjual yang namanya makanan-makanan tradisional yang sering banget laku di Bali. Kayak kopi, kayak belayak, kayak siobak dan lain sebagainya. Karena tidak menemukan apa yang kita cari, dan pada akhirnya kita keluar dari tempat ini. Dan tidak kusangka aku ketemu yang namanya penggemar penonton dari Upa Oye asli Bali. By the way, terima kasih banyak atas sapaannya. Nah, disinilah detik-detik di mana aku kehilangan istriku. Di sini aku ketemu yang namanya teman ketika aku training di Cipta Terampil Komputer. Di saat itu tanganku agak sedikit ditarik oleh beliau, dan apa yang terjadi? Istriku tiba-tiba aja maju sendirian tanpa aku. Udah baik. Harus popor ya, Bu. Aduh. Ya lihat deh. Wah, hilang istriku, nggak tahu lah kemana dia. Astaga. Kejadiannya emang begitu cepat banget, tapi di saat itu aku berusaha untuk tenang. Ini masih di Bali, belum luar negeri, dan aku balik lagi ke titik di mana istriku hilang. Yang jadi masalahnya di saat itu, kita sama-sama HP-nya tidak ada yang namanya kuota, hanya bisa telepon doang. Tapi aku berusaha tenang untuk bisa menemukan istriku, dan dia sudah menceritakan lokasinya di mana. Karena sudah tahu lokasinya, dan pada akhirnya aku mencarinya. Di sini aku berharap ketika ketemu itu bisa mesra-mesraan dan bahagia, tapi ini yang terjadi. Yang pernah mengalami kejadian seperti ini, coba deh kalian komentar bagaimana situasi di saat itu. Nah, untuk di saat itu situasiku itu aku mencoba untuk tenang, melupakan masalah semua, dengerin aja omelan-omelan istri, mengalah demi kebaikan.
Dan pada akhirnya situasinya udah mulai tenang dan kita lanjut lagi mencari yang namanya makanan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rame banget. Kalau kelaparan jangan kesini deh, mending cari tempat yang cepet dapat makan. Kenapa aku bilang begitu? Soalnya aku kesini, aku belum makan guys. Situasinya aku lapar banget. Apa yang kita cari belum temukan. Sedangkan warung-warung yang lainnya rame banget. Kalian pernah kan ngerasain ketika kalian lapar tapi kalian mau beli makan, itu ngantrenya luar biasa. Aduh guys, tahan lapar iya, marah sedikit juga iya. Tapi tahan guys, ini adalah tempat hiburan. Tetap tenang. Dan pada akhirnya yang kita cari-cari kita temukan, yaitu Setara. Jadi Setara ini itu menjual yang namanya makanan, dessert, kue dan lain sebagainya, dan juga menjual yang namanya minuman. Tapi istriku ingin mencoba yang namanya dessert karena di saat itu yang ngantri lumayan banyak banget dan kita putuskan untuk mencari di tempat dessert yang lainnya. Nah, di sini lebih menguji lagi guys. Ini rame banget sumpah. Dan pada akhirnya kita mencoba yang namanya makanan dari Gembil. Nah, karena di sini lumayan rame banget, daripada pindah-pindah, alangkah baiknya sabar mengantri. Karena satu tujuan lagi, yaitu Godzilla belum kita temukan dan akhirnya kita bagi tugas. Istriku jaga di sini dan aku mencari yang namanya Godzilla. Selama proses pencarian tempat Godzilla, di sini aku mau bilang, ayo kuliah di Stikers Buleleng, di mana Stikers Buleleng memiliki 6 program studi dengan memiliki yang namanya akreditasi unggul, baik sekali dan juga baik. Di mana lokasinya itu ada di Bungkulan, Kubu Tamban dan juga Banyuning. Lagi-lagi penonton setia dari Upoy Asli Bali menyapa aku. By the way, terima kasih banyak atas sapaannya. Oke, jadi warungnya udah habis nih. Jadi agak sedikit gelap. Sampai di sini aja. Di sini juga ada panggung. Dan pada akhirnya tempat makannya sudah habis di sebelah kiri. Dan yang paling pojok banget itu ada yang namanya panggung, tapi tidak ada penonton. Kemungkinan besar itu acaranya sudah selesai. Dan aku menoleh lagi di arah lainnya. Ternyata di dalamnya lagi itu ada yang namanya tempat makan. Oke, ternyata Sate Godzilla berada di sini. Dan tidak itu juga, aku juga menemukan wargaku sendiri, yaitu warga desa Sangsit dan juga warga desa Girimas yang selalu menyapa. Loh, sana no. Di mana udah Godzilla, dapat? Yang warna kuning. tersembunyi banget. Tanpa basa-basi kita langsung menuju ke tempat tujuannya, yaitu Godzilla. Ketika sampai, ini bukan Godzilla nama warungnya, tapi nama warungnya adalah Warung Semina. Dia ini jualan yang namanya steak dan juga sate Godzilla. Untuk steaknya namanya steak King Kong. Kalau kita lihat sate Godzillanya emang beneran besar sesuai dengan namanya Godzilla. Jadi ini Sate Godzillanya ya, cocok besar sesuai dengan nama Godzilla. Ya. Udah berapa stick laku nih? Hari ini? Ya. Dan aku nggak sia-sia datang ke sini. Aku belanja, beli steak sama satenya, dan karyawannya juga ramah banget. Dia ini menanyakan apa nama channelku. Aku kasih tahu, nggak suruh subscribe, dia subscribe sendiri dan juga aktifkan loncengnya. Ini baru orang baik guys ya. Ini dia. Oh iya, ya, siap. Makasih. Pakai loncengnya dulu. Oh iya. Jadi cocok namanya Sate Godzilla dan satenya juga gede, tapi yang makannya orang ya, bukan Godzilla yang makan. Jadi ini sate ayam ya, seperti makanan yang pernah saya makan di kapal pesiar. Jadi makanan kapal pesiar ada juga seperti ini bumbunya, mirip ya. Jadi dagingnya itu lembut, sausnya pedas, tapi nggak terlalu pedas banget. Kalau di levelin ini level 1 lah. Semua kalangan bisa makan ini ya, jadi nggak terlalu pedas banget lah. Ini penampakan steaknya, ini steaknya berapa? 25 juga ya, jadi harganya 25. Oke, nanti kita akan coba. Jadi ini ada kacang panjangnya, isi bumbu yang namanya garlic ya, bawang putih, renyah ya, dan tingkat kematangannya mantap banget, masih renyah, tidak layu. Ini kentang ya, si kentang dan isi juga garlic. Dan ini wortelnya, kita coba. Matang, tidak keras, tidak terlalu, kalau bahasa Balinya tidak terlalu gebuk ya. Dagingnya lembut, tidak terlalu asin, pas lah. Dan sekarang kita pakai sausnya. Sausnya kayak black pepper ya, brown sauce yang dipakai, mantap. Jadi ayam mana yang suka? Steaknya apa satenya? Dia mau coba lagi katanya.
suka yang mana? Ini kan ada bumbunya. Kalau aku sih suka kedua-duanya ya. Pokoknya daging ya, daging ayam. Tapi pas baru matang enak dimakan. Oke, nah sekarang kita coba dessertnya. Oke, di sini harganya 18.000 ya. Ini roti sih, roti ada susunya, ada kejunya. Ya rasanya seperti itulah. Tapi lumayan manis banget sih. Kalau dessertnya ini makan bertiga, berempat, coba. Kalau berdua jangan terlalu banyak, nanti diabetes. Gimana Bulbes ya? Bulbes hari ini terima kasih banyak karena sudah menampilkan ciciliku pada saat tanggal 20 kemarin dengan Bondres Dangdang Ketekung, Astung Kare, Dumogi, Buleleng biar tetap ngajegang seni adat budaya Bali yang adiluhung. Sukses. Siap.